Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Maka di pelajaran khutbah yang pertama telah kita jelaskan bahwa lisan kita ini, jika kita pandai untuk menjaganya, maka akan mendapatkan keutamaan yang besar. Keutamaan di dunia dan keutamaan di hari akhirah. Maka al-lisan silahu dzu haddain, bahwa lisan kita itu adalah bagaikan pedang yang mempunyai dua sisi yang tajam. Jika kita pandai menggunakannya, maka kita akan baik. Namun jika kita lalai dan kita teledor dari ketajamannya, sehingga dipergunakan kepada sisi yang buruk, kepada backside, kepada sisi yang merugikan kita, maka kita akan mempunyai kerugian. Kerugian di dunia dan kerugian di hari akhirah. Maka orang-orang yang tidak mampu menjaga lisannya, seperti pepatah Indonesia yang kita sebutkan tadi, mulutmu adalah harimau. Maka mulutmu ini bagaikan Sumatran tiger, bagaikan harimau Sumatera yang liar dan buas, predator yang sangat menakutkan, yang menyebabkan banyak manusia mati jika kita tidak bisa mengekangnya dengan benar. Mati karena reputasi mereka dijatuhkan oleh orang yang mempunyai harimau ini, karena harimau ini akan masuk kepada ghibah dan namimah dan dusta dan semua perkara yang merugikan manusia dan dirinya. Maka bagaikan juga pedang yang terhunus yang akan membabat leher-leher manusia. Maka disebutkan seperti di pepatah Inggris, a careless tongue more dangerous than the sword, bahwa kelalaian seseorang dari menjaga lisannya sangat fatal, bagaikan pedang-pedang yang terhunus yang akan membabat leher-leher manusia yang lainnya karena tidak pandai menjaga lisannya. Maka dari mafasid, dari keburukan mereka orang-orang yang lalai menjaga lisannya, pertama akan masuk kepada afatil lisan, akan masuk kepada keburukan-keburukan, dosa-dosa besar, al-kabair, dikarenakan tidak pandai menjaga lisan yang bermuara kelak keburukan di dunia dan di hari akhirah. Maka yang pertama, orang ini akan masuk kepada dosa-dosa besar dari ghibah dan namimah dan dusta dan penyebaran berita hoaks, yang mana dia tidak mengontrol lisannya. Maka ini mafsadah yang pertama. Maka seperti contohnya ghibah telah diharamkan oleh Allah di Al-Quran dan di Sunnah. Allah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maka Allah melarang perbuatan ghibah. Wala yaghtab, maka yaghtab i'rabnya fi'lun mudhari' majzum dengan la nahiyah. Wala nahiyah yufidu at-tahrim, memberikan makna haram. Maka haram melaksanakan ghibah kepada saudara kalian. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Seperti jika kamu, apakah kamu mencintai untuk makan bangkai saudaramu? Tidak. Maka itulah ghibah. Fakarihtumuh, maka jauhilah dan bencilah ghibah, karena dia bagaikan memakan bangkai saudara kamu sendiri. Maka orang yang tidak bisa menjaga lisannya, maka akan bergibah dan bernamimah
setiap hari, anytime, anywhere. Di saat dia duduk dengan saudaranya tidak lekang dari ghibah dan namimah. Karena tidak bisa menjaga lisannya. Mulutmu adalah harimaumu. Berapa orang banyak terjatuh, sakit hati, dan mungkin bisa frustasi karena masa depannya menjadi buruk karena fitnah yang keluar dari mulut seseorang, bahkan antara dua kabilah, bahkan antara dua bangsa bisa terjadi pertempuran yang dahsyat dan banyak yang mati di antara anggota mereka karena an-namimah dari lisan pengadu domba. Maka mulutmu adalah harimaumu. Dan begitupun apa definisi ghibah? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, "Atadruna mal ghibah?" Dijawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Faqila ya Rasulullah fa kaifa idza kana fihi laqad agtabtahu wa idza kana laisa ma fihi laqad bahattahu. Maka apa definisi ghibah? Agar kita tidak terjatuh padanya karena lisan ini. Telah ditanyakan oleh Nabi di dalam hadis yang telah selesai tahridnya kami sebutkan. Ditanya para sahabat, apa itu ghibah? Maka dikatakan oleh Nabi di saat mereka tidak mampu untuk menjawab, ghibah adalah menyebutkan keburukan saudara kamu di belakang dan mereka pasti akan marah jika mereka mendengarnya dari depan. Inilah hakikat ghibah. Maka ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana jika poin yang kami sebutkan dalam berghibah itu memang ada pada orang ini? Kita sebutkan orang ini pelit dari belakang, orang ini maling uang dakwah dari belakang, orang ini. Maka ada kenyataan memang padanya. Apa kata Nabi? Laqad agtabtahu. Jika memang ada, itulah hakikat ghibah, kamu telah menggibahinya. Dosa besar. Wala yaghtab, kata Allah, ba'dukum ba'd. Jangan kalian itu berghibah di antara kalian. Walakin idza kanat laisa ma fi. Jika dia itu tidak ada hubungannya, dia tidak mencuri uang dakwah dan kamu menyebarkan dia mencuri uang dakwah, maka qad bahattahu, engkau telah memfitnah buhtanan azima, dengan berita hoaks, dari berita yang keji. Maka inilah dari mafsadah yang pertama. Jika seseorang tidak pandai menggunakan the bad side, dari sisi buruk pedang tersebut, maka dia tidaklah menggunakannya kecuali untuk keburukan. Maka yang pertama, dia akan mempunyai mafsadah dengan masuk kepada dosa-dosa yang besar. Semakin dia mengeluarkan lisannya, semakin dia terjerumus kepada ghibah, wa namimah, penyebaran fitnah, berita hoaks dan sebagainya. Dan yang kedua, penyebab azabul qabr. Yang kedua, lisan ini menyebabkan seseorang diadab di kuburnya. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas, marra Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala qabrain fa innahuma la yu'adziban wa lam yu'adziban illa fi kabir. Bahwa Nabi melewati, kata Ibnu Abbas, kepada dua kuburan, dan Nabi mengatakan orang ini keduanya dalam keadaan diadab yang perih dan pedih dikarenakan dosa-dosa yang ada pada mereka. Maka berkata kepada yang pertama, diadab dikarenakan kana la yastatir bil baul. Di riwayat walam yatanazzah bil baul. Maknanya dua, orang ini dulu tidak pernah menutupi dirinya di saat sedang BAK. Yang kedua, orang ini tidak pernah membersihkan di saat setelah dari BAK. Bagaimana? Tidak dibersihkan. Maka diazab. Dan ini bukan menjadi poin. The point is lafaz yang setelahnya. Wa ma hada kana yamshi bin namimah. Adapun orang yang kedua,
di kuburan yang kedua diazab dengan adab yang perih dan pedih dikarenakan melaksanakan namimah ataupun mengadu domba antara muslim dengan muslim yang lain. Terjadi perseteruan, maka disebabkan lisan orang ini, maka orang ini akan diazab di kuburannya. Kemudian ini cukup menjadi dalil bagi kita, namun kita berikan faedah yang setelahnya. Maka Nabi memotong dari pelepah kurma menjadi dua, ditancapkan di kedua kuburan kaum muslimin tersebut. Kemudian mengatakan, asallahu an yukhaffifa anhuma, semoga Allah akan meringankan dari azab dari dua orang ini malam yaibasa, sebelum pelepah kurma ini kering. Maka syahidnya di sini adabul qabr. Apa penyebabnya? Karena lisan. Seseorang yang tidak pandai menjaga lisan, menjaga dari bad side, sisi keburukan yang tajam tersebut, maka bisa jadi menyebabkan diazab di kuburannya sebelum di hari akhirat kelak. Iya dan billah. Dan begitupun dari mafasid, keburukan orang yang tidak pandai menjaga lisannya di hari akhirat juga, di mahsyar, di arasat al-qiyamah, di saat dalam permasalahan penimbangan amal-amal yang soleh, maka orang-orang yang dulu tidak pandai menjaga lisannya, fidzalikal yaum, pada saat itu adalah al-muflisun. Mereka orang-orang yang bangkrut. Mereka orang-orang yang bankrupt. Apa makna bangkrut? Ditanyakan oleh Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Ya ayyuhal muslimun, araftumul muflis. Wahai kaum muslimin, tahukah kalian apa orang-orang yang bankrupt? Maka dikatakan oleh mereka para sahabat, al-muflisu indana alladzi la dirham wala dinar. Orang-orang yang bangkrut bagi kami ya Rasulullah, orang-orang yang punya modal, berjual beli dan tidak tersisa dari modalnya, dan tidak tersisa 1 dirham dan 1 dinar pun dari labanya. Ini orang yang bangkrut. Namun Nabi menginginkan bangkrut al-muflisu fil akhirah. Mereka orang-orang yang bangkrut di hari akhirah. Maka dijawab oleh Nabi, an ya'tiya rajulun bis salah wasiyam wazakah wal a'mal as-salihat. Datang seorang muslim dengan ibadah salatnya, zakatnya, sedekahnya, puasanya, hajinya, umrahnya, belajar, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, bahkan dia da'i ilallah misalnya. Ya'ti bijabali Uhudin minal ujur, yang mana dia mendatangkan bagaikan gunung Uhud dari pahala-pahalanya yang besar. Walakin syatama hada wa qadhafa hada wa agtaba hada. Namun dia dulu di dunia telah menggibahi fulan, telah mencela fulan, syatama fulan, telah menghina dengan penghinaan yang dahsyat dulu di dunia, yang selalu diingat oleh orang yang dihinanya dan merasa sakit, dan sakitnya tuh di sini. Maka di hari kiamat semuanya akan datang mengadu kepada Allah, ya Rabb, qad syatamani hada, telah menghina aku dulu di dunia sampai aku sakit, sampai mati ini sakit aku, dihinakan oleh orang ini. Datang lagi, ya Rabb, qad qadhafa hada, orang ini telah qadhaf kepadaku, katanya aku pelacur, katanya aku pezina, padahal aku tidak pernah berzina, menjatuhkan nama baiknya. Wa qala hada ya Rabb, qad aktabani fulan, telah menggibahi kepadaku fulan, telah mendolimi aku fulan dengan lisannya. Dan di riwayat yang lain disebutkan,
qad akhadha mali fulan, telah mengambil hartaku si fulan ini. Wa qad darabani fulan, telah memukul aku. Maka yang menjadi poin di sini adalah disebutkan qad syatamani wa qad qadafani wa qad agtabani. Maka ghibah dan pencelaan dan juga perbuatan-perbuatan yang buruk dari lisan itu lebih banyak. Kenapa? Karena lidah ini tak bertulang. Karena mudah mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak kita periksa apakah beritanya benar atau tidak, memfitnah kaum muslimin tanpa hujjah dan tanpa dalil. Karena lidah tak bertulang, akhirnya keluar dengan mudah kata-kata yang membuat fitnah. Maka apa yang dilakukan oleh Allah atas orang ini? Faqassama Rabbuna Jalla wa Ala min hasanatih fayu'ta bihasanatih wa yu'ta hada bihasanatih wa yu'ta hada bihasanatih. Maka Allah tempat pengaduan pada saat itu, and justice for all, keadilan untuk semua. Maka mengadulah manusia, ya Rob, orang ini menghina aku dulu, ya Rob, menggibahi aku dulu, orang ini menghancurkan masa depanku dengan menghancurkan reputasiku. Akhirnya Allah bagikan amalan-amalan yang bagaikan gunung Uhud yang tinggi menjulang dan besar, dipotong-potong, diberikan kepada mereka yang didolimi dari lisannya. Ini untuk kamu, ini pahala salat, ini pahala puasa, ini pahala sedekah yang dulu dia menabung uang, kemudian diberikan, kemudian pahalanya diberikan oleh Allah kepada yang dulu dihinakan. Maka lam yubaki syai'an faqad faniyat. Ini yang jadi masalah. Belum disebutkan bangkrut di sini. Masih ada yang dinamakan dengan modal-modalnya dari amal-amalnya. Falamma faniyat, kemudian setelah selesai dibagikan kepada orang-orang yang didoliminya dulu. Semuanya membawa pahala yang besar, puas. Ya udahlah, ini akan membuat berat bagi timbangan kami. Maka semuanya pergi. Namun masih ada lagi. Ya Rabb, qad syatamani fulan, laqad agtabani fulan, wa qadafani fulan. Orang ini banyak dosa dari mulutnya, tidak menjaga mulutnya. Maka masih banyak orang yang mengadu dan belum dibayar. Kenapa? Laqad faniyat. Tidak ada yang tersisa dari gunung Uhud amalan-amalan tadi. Habis. Enough. Maka bagaimana? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ini the point is, poin pendalilannya. Kenapa dia muflis? Kenapa dia orang yang bankrupt? Dikatakan fayutrahu min hasanati ilaih wa yutrahu min sayyiati ilaih fayatahammal bi sayyiatihim. Maka orang ini karena tidak mempunyai kebaikan lagi, habis kebaikannya, dan masih terus orang menuntut yang dulu dihina, yang dulu dijatuhkan reputasinya. Maka apa yang diperbuat oleh Allah? Allah mengambil keburukan-keburukan, dosa-dosa dari orang yang kita hina dulu. Kemudian dosa-dosa ini dipikulkan, diberikan kepada orang yang sudah tidak mempunyai kebaikan tadi. Maka terbayang amal-amal solehnya habis karena lisannya. Tidak cukup dengan itu, masih banyak yang terdolimi datang dulu di dunia. Lalu apa? Orang-orang yang didolimi ini mempunyai dosa. Seluruh manusia mempunyai dosa. Dosa-dosa mereka dipikulkan kepada orang ini. Maka tergambar, ya ibadallah, jika orang yang tadi itu tidak pernah melaksanakan zina, tidak pernah minum khamr, tidak pernah bahkan merokok, tidak pernah korupsi, tidak pernah mencuri, maka dia adalah orang yang tadi sifatnya sholat,
puasa, melaksanakan ibadah, namun lisannya kotor. Terbayang ya ibadah Allah, bagaimana pada saat itu orang ini tidak pernah berzina, namun dia lisannya kotor. Akhirnya orang-orang yang berzina tadi menimpakan kepadanya dosa zinanya. Terbayang kepada mereka orang-orang yang bergumul dalam keburukan di dunia, dan orang ini dulu menghinanya. Akhirnya dosa-dosa yang dia dulu berkubang di lumpur-lumpur dosa ditimpakan kepadanya. Maka orang ini yang tadinya sibuk di shaf yang pertama, melaksanakan sholat jamaah, melaksanakan puasa Ramadan dan sunnah, namun lisannya kotor, maka terbayang dia akan memikul dosa-dosa orang-orang yang dulu dihinakannya dan dulu digibahinya. Mana faidah sholatnya? Mana faidah amal-amal solehnya? Tidak ada. Terbayang dia memikul dosa-dosa yang tidak pernah dulu dilakukan di dunia. Tidak pernah minum khamr, memikul dosa-dosa orang yang minum khamr. Tidak pernah bahkan merokok, tidak pernah bahkan melaksanakan corruption, memikul dosa-dosa orang-orang yang korupsi dikarenakan menghinanya, menggibahinya. Maka please, agar kita ini mengambil ibrah, fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah peringatan, ibrah dari hadis-hadis seperti ini, wahai kaum muslimin. Maka janganlah kalian disibukkan dengan gibah dan namimah dan apa yang menyebabkan asyatm wal la'nah, yang menyebabkan amalan-amalan kita habis karena kita tidak menjaga the bad side, sisi buruk dari senjata lisan kita. Maka akhirnya orang ini kalau habis amalan solehnya dan membawa dosa-dosa manusia, bagaimana gambarannya? Di surga atau di api neraka? Tentu di api neraka. Karena Allah telah berfirman, fa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Maka barang siapa yang ringan amalannya, ini disebutkan ringan amalannya. Maknanya dia mempunyai kebaikan dan dia mempunyai keburukan, namun timbangan keburukan lebih berat daripada kebaikannya. Fa amma man khaffat mawazinuh, maka barang siapa yang timbangannya lebih berat keburukannya, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, maka api yang lebih berhak bagi dirinya. Lalu bagaimana dengan orang ini? Orang ini bukan amalan buruknya yang lebih berat dari amalan-amalan baiknya. Orang ini tidak mempunyai amalan baik sedikit pun habis, kecuali dia membawa dosa-dosa yang tidak pernah dia lakukan. Iya dan billah. Berfikirlah wahai saudara-saudaraku atas perkara ini. Maka jagalah lisan kita. Dan yang paling akhir, al-mafsadah al-kubra adalah min asbab dukhuli ilan nar. Bahwa tidak bisa menjaga lisan akan menyebabkan kita bermuara di api neraka, iya dan billah. Maka ahadits katsirah minha kama sabata fi sahihain an Abi Hurairah, innal abda la yatakallamu bi kalimah min sakhatillah wa huwa la yubali au yulqi bihi balan yahwi ilan nar. Maka seseorang karena sudah terbiasa lisannya untuk mencela, bergibah, bernamimah, melaknat dan yang lainnya, maka ya'ti bi kalimah faqat la yalqa bihi balan, dia tidak menyadari. Kenapa? Karena terlalu banyak melaksanakan dosa dengan lisannya. Ucapan keburukan dianggap biasa, ucapan
kezaliman kepada manusia dianggap biasa. Ghibah, namimah, dusta, menyebarkan berita hoaks, itu adalah sarapan paginya. Maka layul kibalan, orang ini tidak menganggap dirinya dalam keadaan dosa. Min sakhatillah, dari ucapan yang membuat marah Allah, maka dia akan dilempar kepada api neraka yang menggelegak, padahal dia tidak menyadari apa yang keluar dari lisannya. Maka ini dari pendalilan, juga pendalilan di dalam hadis yang muttafaqun alaihi Nabi Sa'idin Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa taksurna al-istighfar fa inni ra'aitukunna min aktsari ahli nar. Limada ya Rasulullah? Qala taksurna la'na wa takfurna al-ashir. Taksurna la'na wa takfurna al-ashir. Wa kadzalika di dalam hadis ini min asbab katsir an-nisa dukhul ila nar bi amrain wa hadainil amrain minal lisan. Awalan taksurna la'na, kasratul la'na, Allah yal'anuk, Allah yal'an syaklak, Allah yal'an abawaik. Wa kadzalika kufrun nikmah. Falimada kufrun nikmah tadkhul aidha fil lisan? Aina dalil fi sahihain an Ibnu Abbasin ittala'tu ila an-nar fara'aitu aktsara ahlaha an-nisa. Ayakfurna an-nisa ya Rasulullah? Qala la, bal yakfurnal ashir. Aku melihat kepada api neraka, maka menggelegak di api neraka kebanyakan para perempuan. Berkata perempuan, ya Rasulullah, apa penyebabnya? Apakah kufur kepada Allah? La, bukan masalah kufur kepada Allah saja. Apa? Yakfurnal ashir. Mereka tidak mensyukuri suami-suami mereka. Maka disebutkan di dalam hadis, jika suaminya memberikan kebaikan dahar sepanjang hayatnya, apa yang diinginkan diberikan. Walakin fidakal yaum uridu syai'an, uridu kada wa kada, faqala la aqdir, faqalat idan anta lam yaf'al khairan qat, anta la taf'al khairan qat. Maka kalau begitu, Bang, kamu ini memang orang yang pelit, tidak pernah memberikan apa yang aku pinta. Fahada minal lisan, lama yakul anta la taf'al khairan qat minal lisan. Idan min asbabi dukhulin nar minan nisa taksurnal la'na wa takfurnal ashir. Idan uskuru azwajakum barakallahu fikum. Dan juga di dalam hadis yang kita sebutkan akhir hadis di khutbah yang kedua ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Ahmad dari jalan Abdurrahman Ibnu Jubair, wa kadzalika Rasyad Ibnu Sa'ad, kilahuma yarwiyan an Anas Ibnu Malik. Qala Anas Ibnu Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lama urija bi fanadhartu ilal jannah fara'aitu aqwaman lahum adhafir, fara'aitu aqwaman lahum adfarun min nuhas yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum. Faqultu li Jibril, ya Jibril, man haula? Qala haula alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yadkhuluna fi a'radihim. Maka di dalam hadis ini disebutkan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di saat aku diangkat ke langit oleh Allah Jalla wa Ala di dalam Isra wal Mi'raj, aku ditampakkan kepada api neraka. Wa ra'aitu aqwaman lahum adhafir lahum azfar. Mereka mempunyai kuku-kuku dari tembaga. Yahmisuna sudurahum wa wujuhahum.
maka mereka mencakar-cakar dada-dada mereka dan robek, dan mencakar wajah-wajah mereka dan robek wajahnya, kemudian mati, kemudian dihidupkan kembali dan mempunyai lagi cakar-cakar, kemudian merusak wajahnya dan merusak dada-dadanya, kemudian binasa, dihidupkan terus seperti itu. Maka Nabi dalam keadaan kengerian seperti itu berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, man haula?" Siapa mereka wahai Jibril? "Haula min ummatik." Mereka adalah dari kaummu. Mereka dari kaum muslimin. Alladzina ya'kuluna luhuman nas. Sifatnya mereka dulu tukang makan daging manusia. Mereka orang kanibal, mereka orang kelaparan, tidak ada nasi, tidak ada daging, makan daging manusia. Never ever. Bukan itu maknanya. Seperti ucapan Allah di dalam surat Al-Hujurat, "Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Apa itu al-ghibah? Maka mereka orang-orang yang dulu bergibah, bagaikan memakan bangkai saudaranya. Maka wayadkhuluna fi a'radin nas, diperjelas lagi, mereka masuk kepada pemburukan nama-nama baik dari manusia dulu di dunia. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang sahih, disahihkan oleh dua muhaddits al-annal, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i dan Syekh Al-Albani rahimahumallah. Maka inilah yang bisa kita berikan dan kita memohon kepada Allah, as'alullah al-karim Rabbal arsyil azim an yahfadha biladana bilad Andalusia min kulli fitanin ma dhahara minha wa ma batan. Maka wahai Allah, jagalah negeri Indonesia dari segala fitnah, fitnah yang besar dan fitnah yang kecil. Wahfad wulata amrina wahdihim warsudhum ilal khair. Maka wahai Allah, kami memohon kepada kamu agar menjaga pemimpin-pemimpin negeri kami, dan bimbinglah mereka ya Allah kepada jalan yang hak. Berikanlah mereka pengetahuan kepada Al-Quran dan Sunnah, agar mereka memimpin negeri ini dengan bimbingan yang benar. Berikanlah kepada mereka hidayahmu, berikanlah kepada mereka bimbinganmu ya Allah. Maka bimbinglah Pak Jokowi beserta staf-stafnya di saat memimpin negeri ini, sehingga mereka dalam keadaan memimpin negeri dengan penuh ketaatan kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita sebagai rakyat yang diwajibkan mengikuti pemimpin seperti di Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, kita mentaati mereka dan mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Maka ini adalah perkara yang sangat sinkron, perkara yang sangat baik. Maka Indonesia setelah itu akan menjadi negara yang lemah, yang gemah ripah loh jinawi, yang jaya raya, kaya raya. Dan kita doakan, as'alullah al-karim Rabbal arsyil azim, Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban, Allahumma sahil amrona fi amri dakwah, wa Allahumma rzuqna ilman nafi'an, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa a'mal as-salihat. Maka kita berdoa kepada Allah, Allah mudahkan bagi kita rizki-rizki yang halal dan baik, dan Allah jaga dakwah di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i ini, dan Allah mudahkan urusan operasional dakwah, agar dakwah yang kita tidak mencari uang padanya ini bisa akan terus berjalan. Dan banyak dari saudara-saudara kita yang membantu, karena kita membuat ma'had ini dengan sistem free of charge, bukan untuk memperkaya diri. Dan begitupun kita meminta kepada Allah agar Allah menerima amal-amal soleh kita, menghafal Al-Quran, berdakwah, mempelajari agama Islam, menuntut ilmu,
Maka yang terakhir kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah. Stau tarasu sufufakum sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Salatlah dengan sandal-sandal sepatu kalian menyelisihi orang-orang Yahud wan Nasara, dan rapatkan shaf, luruskan shaf, al-ka'ab bil ka'ab wal mankib bil mankib, mata kaki dengan mata kaki saudaranya dan pundak dengan pundak saudaranya. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul asfi wal rayhan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-ihnil manfush فأما من ثقلت موازينه وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية